Hello everyone, welcome back again dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas dari koin XRP, di mana udah lama juga nih gue tidak membahas dari koin XRP dan ini pun salah satu koin favorit gue, tetapi ya di sini ada beberapa informasi yang harus gue sampaikan nih untuk para holdersnya ataupun dari army-army XRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market masih tetap hijau ya, tetapi di sini ada juga sebagian altcoin yang mengalami penurunan. Oke, tetapi untuk si XRP sendiri sekarang masih tetap mengalami kenaikan walaupun kenaikan tersebut itu adalah salah satu kenaikan yang tipis ya, hanya 0, saja. Nah, untuk kondisi chart dari koin XRP sendiri kalian bisa melihat ya di sini kayak membentuk cap gitu ya. Jadi adanya terjadi sebuah double bottom di koin XRP. Di sini ada titik terendahnya ya, ini di time frame dari candle dan di sini juga ada eh, titik terendahnya begitu membentuk dari segi pola candle yang memang double bottom, alhasil dari XRP ini mengalami kenaikan. Ya, di sini langsung terjadi pemumpaan nih luar biasa banget nih dari XRP. Nah, jadi kira-kira ada informasi apa nih terkait dari koin XRP? Nah, pastinya ini informasi sangat menarik banget gitu ya untuk koin XRP. Jadi di sini ada beberapa informasi ataupun news terkait koin XRP dan menurut gue ini adalah salah satu good news juga untuk XRP. Tapi di sini gua mau disclaimer on dulu ya buat teman-teman semua. Di sini gua bukan mempromokan dari koin XRP, bukan berarti ya mentang-mentang ini koin favorit gua, di sini gua mempromokan, tidak seperti itu karena ya gua memberikan informasi ya begitu adanya. Dengan adanya beberapa berita-berita yang telah membicarakan terkait koin XRP. Sebetulnya bukan dari koin XRP aja ya, nanti di belakang pembahasan di situ ada lah untuk beberapa altcoin ya, khususnya untuk cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini di masa depan katanya bakalan bagus lah pokoknya. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini gua masuk dari mediafindball.com terlebih dahulu. Nah, jadi pembahasan di pertama ini ya terkait gugatan lah ya, intinya permasalahan antara SEC dan juga XRP yang belum selesai sampai dengan saat ini. Jadi di sini untuk kasus rival, pakar hukum mengatakan XRP Dom Shares melebih-lebihkan peluang SEC. Nah, jadi di sini adanya salah satu pakar hukum dari XRP yang telah mengatakan ya Dom Share ini ya telah melebih-lebihkan dari segi argumentasinya ataupun dari segi wawancara gitu ya. Jadi dari menurut si pakar hukum ya dari XRP ini dia telah mengatakan bahwa SEC ini terlalu melebih-lebihkan gitu dari segi ya di saat adu argumentasi. Di sini dari beberapa orang-orang di balik XRP juga sebelumnya itu pernah dibantah gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak orang-orang yang hadir di saat adanya sebuah wawancara ataupun adanya sebuah sidang gitu ya. Jadi itu sempat juga oleh SEC diatur gitu ya dari segi ya mungkin dari pendukung-pendukung XRP di mana dari pendukung XRP ini semakin banyak gitu ya. Orang-orang besar udah mulai terjun nih termasuk dari salah satu CEO-nya Coinbase pun itu sudah terjun untuk mendukung dari XRP ya. Jadi semuanya itu sekarang sudah mulai menyurahkan dari XRP melihat dari adanya sebuah persidangan yang memang tidak ada bukti-bukti yang nyata gitu ya terkait XRP ini dijadikan sebagai aset sekuritas gitu. Tapi XCC sendiri dia tidak bisa memberikan bukti-bukti yang nyata bahkan dari dokumen Hinman-nya pun itu diumpetin gitu ya supaya tidak diketahui. Nah, entahlah pokoknya seperti apa intinya di sini adanya sebuah gugatan yang masih berlanjut antara XCC dan juga XRP. Nah, jadi kurang lebih kesimpulannya di sini ya, dari gugatan yang telah dipublikasikan secara luas antara Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat yaitu SEC dan juga Ripple Labs, tampaknya semakin dekat. Salah satu pakar hukum terkemuka memiliki beberapa hal untuk ditambahkan demi mendukung perusahaan blockchain. Nah, jadi di sini memang dari salah satu pakar hukum tetap mendorong ya dan terus mendukung untuk XRP ketika melawan SEC. Jadi memang di sini beberapa pendukung tetap mendukung XRP lah. Gimana caranya supaya XRP ini dijadikan sebagai kelas aset komoditas ya. Jadi supaya tidak SEC ini seenaknya saja gitu ya bisa menyatakan bahwa XRP ini adalah salah satu aset sekuritas tetapi dia tidak bisa memberikan bukti-bukti yang nyata ataupun bukti-bukti yang valid ya. Dan di sini secara khusus pengacara pembela dan juga komentator populer dalam kasus tersebut yaitu John Deaton mengatakan bahwa SEC terlalu memaksakan argumennya, menarik perhatian pada analisis Howey yang digunakan regulator untuk menegaskan bahwa token XRP adalah sekuritas. Nah, jadi di sini udah jelas banget ya. Dimana di sini adalah salah satu komentator yang sangat populer yaitu John Deaton. Dia pun telah bersuara ya, dia menyatakan bahwa ya SEC ini terlalu memaksakan gitu ya di saat
berargumentasi gitu. Udah jelas-jelas dia tidak memiliki bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang valid, tetapi dia selalu membela diri mungkin ya demi menjatuhkan XRP supaya memang XRP ini bisa diketok palu dijadikan sebagai aset sekuritas. Namun ternyata dari John Deaton dia telah memiliki pandangannya sendiri terhadap SEC bagaimana cara menanggapinya ya ketika diwawancarai gitu atau dalam sebuah sidang tersebut antara SEC dengan XRP. Tetapi ya kurang lebih seperti ini yang telah dikatakan oleh John Deaton ya. Jadi John Deaton saja memiliki penilaian terhadap SEC seperti apa cara menilainya terhadap XRP gitu. Ketika memang dari XRP ini memang benar-benar aset sekuritas, seharusnya dari SEC pun mengeluarkan data-data yang valid. Ini loh gitu. Atas dasar ini mengapa saya memponis bahwa dari XRP ini adalah salah satu aset sekuritas, tetapi tidak seperti itu. Dia hanya menyatakan XRP ini aset sekuritas, tetapi tidak bisa memberikan bukti-bukti yang nyata ya. Jadi kurang lebih seperti itu, itulah yang dikatakan oleh salah satu komentator populer yang bernama John Deaton. Dan namun di sini ada salah satu kabar baik juga nih terkait XRP ya, di mana sekarang ini antara Ripple telah bermitra dengan Solana. Di sisi lain juga dia untuk mempromosikan solusi berbasis kripto untuk aksi iklim. Wow, ini luar biasa banget antara kedua perusahaan besar antara Solana Foundation dan juga Ripple Labs. Ini sekarang mulai bermitra, mulai bekerja sama gitu. Nah, ini salah satu perubahan juga nih untuk di industri cryptocurrency, di mana sekarang dari beberapa perusahaan atau dari beberapa project sudah mulai saling menjalin hubungan yang baik gitu ya, tetapi bukan sikut-sikutan gitu demi menjatuhkan satu sama lain, tetapi sekarang ini sudah mulai saling keterhubungan gitu ya. Jadi menjalin hubungan yang sangat baik nih, yang sekarang ini yang telah dijalin antara hubungan yang baik itu adalah Ripple dan juga Solana Foundation. Dan di sini kemitraan ini menghasilkan peluncuran sebuah LSM yang memanfaatkan inisiatif berbasis kripto untuk memerangi perubahan iklim. Ripple, perusahaan teknologi Amerika yang bertanggung jawab atas blockchain Ripple, telah bermitra dengan Solana Foundation untuk mempromosikan inisiatif berbasis kripto untuk aksi iklim. Kemitraan tersebut yang juga melibatkan Global Blockchain Business Council atau GBBC menghasilkan pembukaan organisasi non-pemerintah baru yang diberi nama Blockchain X Climate Leadership Network. Nah, jadi kurang lebih ini project di masa mendatang gitu ya antara kemitraan dari Ripple Labs dengan Solana Foundation. Dan menurut gue ini untuk kedepannya kripto akan semakin bagus lagi di mana di sini dia selalu berinovasi, mengeluarkan project-project barunya, inovasi-inovasi terbarunya gitu. Dan dari sisi lain juga antara kedua perusahaan atau dengan beberapa perusahaan sekarang sudah menjalin hubungan dengan baik gitu ya. Dan sekarang bukti nyatanya itu adalah antara Ripple dan juga Solana. Namun yang tidak kalah menarik berita terakhir itu adalah ada di media You Today. Nah, ini sangat luar biasa banget beritanya ya. Jadi di sini menurut media You Today, CEO Ripple akan berbicara di YEF, inilah waktunya. Nah, ini salah satu good news juga ya. Tetapi di sini memang gua sekarang ini pembahasannya terkait dari koin XRP. Tetapi untuk di pembahasan terakhir ini ada beberapa kripto juga yang telah dikait-kaitkan nih dengan adanya sebuah pertemuan di Forum Ekonomi Dunia atau di sini YEF, di mana juga di sini salah satu CEO dari Ripple dia mungkin memanfaatkan situasi dan juga kondisi di mana di sini beberapa orang-orang besar itu sedang berkumpul gitu, dengan adanya benturan melawan SEC. Nah, jadi di sini CEO Ripple yang bernama Brad Gerlinghouse telah setuju untuk bergabung dengan panel pemimpin pemikiran global terkenal di Forum Ekonomi Dunia ataupun YEF untuk diskusi yang disebut menemukan keseimbangan yang tepat untuk kripto. Panel yang dimoderatori oleh reporter Bloomberg yaitu Stacey Mary Ismail akan berlangsung besok pukul 15.00 CIT. Acara virtual ini merupakan bagian dari pertemuan tahunan YEF tahun ini yang berfokus pada pembentukan model untuk kolaborasi global yang menghubungkan kemajuan ekonomi dan juga kemajuan sosial dengan menggunakan solusi teknologi. Nah, jadi dalam segi pertemuan tahunan di mana tepatnya ini adalah diselenggarakan di YEF ya, atau nama nama acaranya itu adalah YEF ya. Jadi Forum Ekonomi Dunia di mana orang-orang besar ini akan berkumpul walaupun memang tidak secara offline gitu ya, tetapi ini online di mana ya acara ini adalah acara virtual gitu ya, dan ini adalah salah satu acara rutin tahunan. Jadi setiap tahunnya itu akan ada pertemuan YEF ya, atau nama acaranya itu adalah YEF. Dan di sini juga yang telah dipimpin oleh salah satu moderatori yang bernama Stacey Mary Ismail. Dia salah satu reporter dari Bloomberg. Nah, mungkin ini kenapa di sini dikatakan sebagai ya mungkin Brad Gerlinghouse salah satu CEO dari Ripple ini menyempatkan waktu, dan mungkin ini salah satu kesempatan emas untuk dari CEO XRP ini mengungkapkan semuanya gitu, karena ini adalah momentum yang terbaik untuk dia bisa mendapatkan suatu keadilan gitu ya. Mungkin kayak gitulah, dimana kan di sini akan dihadiri oleh beberapa orang besar ya, mungkin di sini ini saat yang tepat gitu untuk dari CEO Ripple ini speak up ya.
Dan di sini juga dari Forum Ekonomi Dunia, dia akan melakukan sebuah diskusi untuk menemukan keseimbangan yang tepat untuk kripto. Nah, jadi di sini akan mungkin agak sedikit dikolaborasi atau mungkin ya akan dipertimbangkan antara ekonomi dengan kripto. Kira-kira ini harus diapakan gitu ya. Namun ternyata dengan adanya sebuah wawancara seperti ini ataupun dengan adanya sebuah planning rencana kayak gini, ternyata dari YF sendiri memiliki pandangannya yang sangat luar biasa terkait industri cryptocurrency, di mana karena tujuan pertemuan ini itu adalah demi menggabungkan kemajuan ekonomi dan juga kemajuan sosial terkait dari menggunakan solusi teknologi, di mana dari industri cryptocurrency ini memiliki teknologi yang super canggih, yaitu teknologi blockchain yang di mana-mana itu tidak ada, tetapi di kripto memiliki teknologi yang sangat canggih dan itu terdesentralisasi atau bisa dikatakan terpusat ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari industri cryptocurrency, dan pastinya dari YF sendiri dia memiliki pandangan yang sangat positif terkait industri cryptocurrency. Nah, jadi di sini yang menurut YF sendiri secara pandangannya ya, YF secara umum memiliki sikap yang agak hati-hati terhadap cryptocurrency, melihatnya sebagai instrumen keuangan yang berpotensi mengganggu yang memerlukan studi dan juga penilaian lebih lanjut. Pada saat yang sama, anggota forum mencatat kekaguman mereka terhadap teknologi blockchain inovatif yang menjadi inti dari sebagian besar mata uang digital. Nah, jadi di sini menurut YF sendiri ya mungkin dengan beberapa orang yang ada di dalamnya agak sedikit hati-hati gitu karena memang di industri cryptocurrency fluktuasinya ini gila banget gitu ya. Naiknya nggak tanggung, turunnya pun nggak tanggung. Makanya di situ masih tetap dipertimbangkan atau agak sedikit hati-hati gitu ya. Kira-kira bagaimana nih ketika kita akan terjun menggunakan dari sistem blockchain ini ya. Melihat dari fluktuasinya mungkin seperti itu, tapi untuk dari segi teknologinya itu nggak masalah sih sebetulnya ya. Namun di sini melihat dari sebagian instrumen keuangan, tetapi kripto juga masih memiliki potensi ya, di mana katanya di sini itu akan sesuatu yang mengganggu gitu dan juga memerlukan studi ataupun pembelajaran sekaligus penilaian lebih lanjut. Nah, jadi di sini dari WIF intinya masih tetap mempertimbangkan ya, sedang mempelajari dan juga menilai lebih lanjut dari industri cryptocurrency. Namun ternyata dari anggota forum telah mencatat kekaguman mereka terhadap teknologi blockchain yang sangat inovatif. Nah, dari situ, dari industri cryptocurrency memiliki poin plus di mana memiliki teknologi blockchain dan itu sangat inovatif katanya. Dan kemungkinan juga di situ akan sebagian besar menjadi mata uang digital. Wow, ini luar biasa banget. Jadi di sini kekaguman ini mengarah pada tingkat optimisme tertentu bahwa kripto suatu hari nanti dapat berdampak pada pasar keuangan yang serupa dengan mata uang fiat atau alat investasi tradisional lainnya. Pada akhirnya tampaknya juri masih belum memutuskan mata uang kripto, tetapi potensi gangguan sudah jelas. Nah, jadi poinnya udah dalam banget ada di sini ya. Jadi menurut YF sendiri bahwa terkait dari kekagumannya terhadap dari industri cryptocurrency, dia mengarah pada tingkat optimisme tertentu bahwa kripto suatu hari itu dapat berdampak pada pasar keuangan yang serupa, bahkan itu akan sama juga seperti uang fiat atau mungkin disamakan dengan alat investasi yang tradisional. Nah, jadi kemungkinan di masa depan ini cryptocurrency akan berdampingan dengan manusia gitu ya yang ada di dunia ya kurang lebih seperti itu. Karena di sini agak sedikit disamakan juga gitu ya antara cryptocurrency dan juga uang fiat. Dan bahkan ada juga yang telah memprediksikan bahwa kemungkinan di sekitar 15 tahun atau 20 atau mungkin 30 tahun US dollar itu tidak akan ada harganya dan itu akan digantikan oleh cryptocurrency. Nah, tetapi rumor seperti itu ya intinya itu hanya sekadar prediksi ya, entah ke depannya mata uang yang sah itu apa, apakah kripto, emas atau mungkin perak atau NFT ya intinya banyak lah ya. Tetapi di sini yang saat ini masih sah adalah mata uang ya, mata uang seperti US dollar gitu ya, ada juga euro, pound sterling ya intinya uang-uang yang ada saat ini. Dan untuk kedepannya itu gimana nanti aja ya. Namun di sini pada akhirnya katanya tampaknya juri masih belum memutuskan. Nah, jadi di sini terkait di balik kekagumannya dari YEF ya, ternyata dia juga masih belum bisa memutuskan kira-kira industri cryptocurrency ini mau disandingkan dengan ekonomi atau tidak nih. Ya intinya masih dalam tahap penilaian dan juga pembelajaran dari beberapa orang-orang yang telah mempertimbangkan kira-kira akan dijadikan seperti apa nih. Apakah kita harus memanfaatkan teknologi blockchain-nya dari industri cryptocurrency atau belum waktunya untuk saat ini ya. Jadi ini masih dalam tahap pertimbangan, tetapi di sini kesimpulannya bahwa dari YEF sendiri ya salah satu World Economic Forum dia telah memberikan poin plus gitu ya terhadap industri cryptocurrency di mana di dalamnya dia memiliki teknologi blockchain dan gua rasa untuk industri cryptocurrency di masa mendatang ini akan jauh lebih baik lagi ya.